Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Pumtas kembali bersama Anda dalam program Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa sudah ada anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Tobias Ginanjar Saidina SHP yang akan berbincang bersama kami terkait dengan stimulus ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Langsung saja saya akan sapa beliau di sebelah sana. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, baik. Oke, Bapak, ini terkait dengan pandemi COVID-19 yang memang saat ini bukan hanya kita di Indonesia namun di seluruh dunia ya Pak. Tentu saja yang membawa dampak berbagai sektor Pak di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Tapi yang paling terdampak mungkin Pak udah melewati masa ini hampir dua bulan lebih ya Pak ya? 2 bulan dan sektor ekonomi terkena dampak yang sangat signifikan Pak. Banyak sekali masyarakat yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Tentu saja ini membawa masalah tersendiri ya Pak bagi pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun yang saya ingin tanyakan terlebih dahulu untuk pertanyaan pertama adalah menurut Bapak seperti apa di tengah pandemi COVID-19 seperti apa sih ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Barat saat ini Pak? Pandemi COVID ini kan bukan hanya berdampak pada sisi kesehatannya ya, selain berdampak pada sisi kesehatan, tentunya menggerus ekonomi kita. Di Jawa Barat, dengan rapat terakhir, kita sudah rapat terakhir, kemungkinan pertumbuhan ekonomi pun dipastikan akan turun. Yang tadinya ditargetkan 5%, sekarang 2%, 2% saja sudah bagus. Artinya memang di tahun ini kita sedang mengalami ujian yang sangat berat. Tentunya kehadiran pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan kebijakan-kebijakan berupa stimulus ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak melihat sendiri Pak di lapangan, seberapa parahkah dampak ekonomi ini menghantam Jawa Barat Pak, khususnya untuk masyarakatnya? Kalau di dunia usaha seperti makanan, seperti apalagi ya seperti dunia kesehatan sebenarnya tidak terlalu berdampak luas ya, tidak terlalu berdampak besar, hanya ada perubahan pola konsumsi masyarakat aja, perubahan pola perilaku yang tadinya masyarakat mungkin datang ke tempat-tempat lokasi, ke pasar dan sebagainya, sekarang mereka lebih memilih untuk memesan lewat online. Nah, yang sangat terdampak tentunya dunia-dunia seperti pariwisata, hotel-hotel, industri-industri manufaktur dan lain-lain, itu yang sangat terdampak karena di saat seperti ini masyarakat tidak ada yang mau berwisata mungkin ya. Dan lebih memilih untuk saving uang untuk hal-hal yang sangat penting dulu gitu. Oke, ini pemerintah pusat akhirnya tentu saja mempersiapkan beberapa program Pak di luar program yang memang sudah ada gitu. Ini merupakan pemberian bantuan gitu untuk khususnya untuk sektor-sektor yang memang terdampak, dalam hal ini stimulus ekonomi. Banyak sekali Pak yang akhirnya harus diberikan perhatian lebih gitu oleh pemerintah. Menurut Bapak program seperti ini sudah bisa kan membantu masyarakat yang terkena dampak ini Pak? Ya, tentunya kita menyambut baik apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah ya. Seperti kita ketahui, pemerintah pusat saat ini sudah menyiapkan anggaran 405 triliun untuk COVID ini, dan itu juga dianggarkan kepada pemerintah daerah juga. Pemerintah daerah di Jawa Barat juga sudah hampir 9 triliun kalau nggak salah dari pagunya. Artinya semua daerah, baik dari pemerintah daerah dan pusat, bahu-membahu untuk menangani COVID ini. Nah, tentunya kita harapkan paket-paket kebijakan atau stimulus ekonomi yang disiapkan, kita harapkan bisa digunakan secara bertanggung jawab, transparan, dan tepat sasaran. Jadi walaupun ini situasinya darurat, jangan sampai atas nama darurat dilakukan juga dengan sembrono gitu. Tetap harus tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Nantinya program stimulus ekonomi seperti apa sih Pak bentuknya untuk membantu masyarakat gitu di lapangan?
Iya, kalau yang paling populer untuk masyarakat tentunya ada jaring pengaman sosial ya. Ya. Dari pemerintah pusat maupun daerah sampai kabupaten sampai desa pun sudah dianggarkan untuk jaring pengaman sosial untuk masyarakat. Untuk dunia usaha tentunya banyak, ada restrukturisasi kredit, Oke. penghapusan pajak dan lain-lain, dan bahkan biaya listrik pun untuk yang 450 watt ke bawah udah digratiskan kan. Nah, banyak hal lah. Nah, Nah, di Jawa Barat sendiri kan jaring pengaman sosialnya disiapkan 9 pintu dari pusat sampai desa. Nah, ini terkait dengan apa bantuan-bantuan pemerintah ini, Pak. Memang kan banyak sekali, Pak. Akhirnya banyak yang mungkin dari masyarakat yang akhirnya belum memahami, Pak. Sebenarnya bantuan ini seperti apakah gitu kan? Karena memang penolakan hingga saat ini beberapa waktu yang lalu juga Gubernur Jawa Barat menyampaikan ada saja penolakan dari masyarakat. Nah, tadi Bapak bilang bantuan 9 pintu. Ini kan bantuannya kan bukan hanya dari pemerintah pusat saja ya Pak ya, tapi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Bisa dijelasin nggak sih Pak mungkin apa secara detailnya Pak, bantuan 9 pintu kepada masyarakat saat ini yang sedang memantau atau juga menyimak pembicaraan kita Pak? Jadi memang yang membuat bingung di masyarakat karena ini pintunya ada Banyak ya, banyak, Pak. jadinya pola penyebarannya pun tidak serentak dan tidak seragam. Oke. Jadi mereka tidak paham kok saya daerah sana udah kebagian, saya belum, atau daerah sana dapatnya segini, saya belum. Ya. Karena memang ininya tidak seragam. Nah, yang pertama itu kan ada dari PKH. PKH itu kan sudah rutin ya, sebelum COVID pun sudah ada. Ini program keluarga harapan ya Pak ya? Iya, lalu ada kartu sembako, atau bisa disebut juga bantuan pangan non tunai biasanya. Itu diberikan pangan non tunai oleh pemerintah pusat. Lalu ada prakerja ya Pak ya? Dari prakerja, ya itu dari Kemenaker, itu untuk diutamakan untuk masyarakat yang sudah lulus kuliah, persiapan untuk mencari kerja. Namun di tengah COVID ini juga difokuskan untuk masyarakat-masyarakat yang terkena PHK, mungkin begitu. Oke. Lalu ada sembako presiden, tapi itu untuk Bodebek saja. Bodebek, lalu ada bansos presiden, lalu ada dari dana desa. Jadi dana desa yang dari Kemendes untuk desa itu 30% dialokasikan untuk bansos oleh pemerintah desa, diwajibkan. Lalu ada dari bansos provinsi, bansos kota kabupaten, lalu satu lagi gerakan nasi bungkus. Jadi prinsipnya kenapa sangat banyak sekali pintu itu, jadi prinsipnya tambal sulam. Jadi yang sudah mendapat PKH tidak boleh lagi mendapat bantuan dari provinsi. Yang sudah mendapat bantuan dari provinsi tidak boleh lagi mendapat bantuan kabupaten kota. Jadi ditargetkan di Jawa Barat ini hampir menyentuh 9 juta kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan itu ya Pak ya? Dari 9 pintu ini. Jadi diharapkan memang semuanya bisa tercover, tapi tentu saja di lapangan karena ini pintunya sangat banyak dan datanya mungkin tumpang tindih, memang masih banyak masalah. Saya sering menemukan ada yang sudah dapat PKH mendapatkan lagi, atau ada yang seharusnya dikatakan keluarga mampu, rumahnya besar dan lain-lain, tapi mendapatkan dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi problem di masyarakat sehingga banyak penolakan. Karena mereka menolak bukan karena mereka tidak ingin mendapatkan bantuan, tapi mereka tidak ingin muncul gejolak di masyarakat sehingga RT RW memutuskan untuk menolak sementara daripada mereka terima di masyarakatnya gaduh malah mengundang masalah baru, mungkin gitu. Jadi ke depan yang kita harapkan data ini harus clear betul, karena sampai saat ini data belum clear nih, masih terus revisi terus, sehingga ya
bukan tidak mungkin ini persoalan masih akan terus berlanjut. Oke, tapi kan namanya validasi data atau kita kan memang selalu menjadi masalah tersendiri ya Pak ya. Karena dari tahun ke tahun gitu ada saja gitu masalah data-data ini yang memang tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kabupaten kota. Tentu saja ini kan menjadi permasalahan sendiri. Ini apa Pak? Dan seharusnya kita membutuhkan gerak cepat ya Pak ya untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut agar tentu saja tepat sasaran. Ini apa Pak? Dorongan dan juga support dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat ya, khususnya untuk dalam lingkup Jawa Barat untuk benar-benar akhirnya yang bisa mendapatkan bantuan masyarakat yang terdampak ini benar-benar tepat sasaran. Adakah pengawasan dari anggota DPRD Pak? Iya, kita memang ditugaskan kemarin selama 9 hari ditugaskan untuk mengawasi penyaluran bansos ini ya. Kita mengunjungi kantor pos, dinas sosial dan lain-lain untuk melihat titik permasalahannya sebenarnya di mana. Oke. Tidak menutup kemungkinan pada saat penyaluran pun kita mungkin akan terjun langsung di beberapa titik karena tidak mungkin untuk semua. Kita melihat seperti apa penyalurannya. Nah, kalau yang kita temukan kemarin itu sebenarnya permasalahan utama itu di data. Jadi data yang digunakan kan karena memang update-nya baru 2019, otomatis datanya data 2019 untuk yang DTKS ya. Nah, lalu itu tuh datanya lebih ke top down. Jadi pemerintah provinsi memberikan data ke kabupaten kota ke pemerintah desa dan RT RW. Nah, yang kita harapkan sebenarnya datanya inginnya dari bottom up. Jadi dari RT RW dulu baru naik ke atas. Nah, sekarang ini yang sedang coba dimulai, disusun kembali itu seperti itu. Makanya sangat lama sekali yang tadinya dari atas ke bawah sekarang dibalik dari bawah ke atas. Nah, tentunya ini membutuhkan waktu yang tidak pendek. Nah, mudah-mudahan tetap sesuai target karena masyarakat sudah banyak yang teriak-teriak di bawah kok. Benar. Saya belum gitu. Nah, ini dari data yang saya dapat, dari data yang sudah clear sekitar kalau nggak salah sekitar 445.000 yang sudah di-capbukan, itu tuh baru disalurkan hanya 23.000. Bayangkan itu artinya di bawah 10% yang sudah disalurkan. Nah, ini menjadi PR kita semua untuk sama-sama mengawal ini percepatannya biar cepat terlaksana tapi juga tepat sasaran. Oke, itu harapan kita semua ya Pak. Lalu kita lanjutkan terkait dengan perusahaan-perusahaan Pak. Saat ini perusahaan yang memang mau tidak mau terkena dampak yang cukup besar Pak akibat pandemi ini. Bapak untuk saat ini kan memang anggota DPRD balik ke dapil masing-masing ya Pak. Sudah adakah perusahaan-perusahaan yang memang mungkin Bapak lihat di lapangan kondisinya saat ini Pak, dan berapa jumlah dari perusahaan-perusahaan di Jawa Barat kan banyak sekali ya Pak ya, khususnya yang memang perusahaan-perusahaan yang terkait dengan buruh-buruh atau juga ini kan cukup banyak. Bagaimana laporan yang sampai ke Bapak, seperti apa kondisi mereka saat ini Pak? Dapatkah mereka bertahan? Iya, jumlah yang saya terima kemarin, jumlah perusahaan yang di Jawa Barat ya, per tanggal 20 April saya dapat update-nya, jumlah pekerja yang dirumahkan itu sudah berjumlah 43.647 itu untuk se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Nah, untuk dapil saya sendiri itu di angka 1.136 yang sudah dirumahkan. Nah, untuk yang di PHK itu berjumlah 11.314. Itu di Jawa Barat ya Pak ya? Atau di dapil Bapak? Nah, artinya kan sudah ada 11.000 pengangguran baru, dan yang dirumahkan pun sama kan, rata-rata mereka digaji hanya 25% sampai 50%. Jadi mereka tidak digaji full kalau dirumahkan itu. Yang terdampak itu biasanya perusahaan dalam bidang apa sih Pak? Paling banyak manufaktur ya, manufaktur, industri, konveksi dan lain-lain. Pabrik-pabrikan gitu ya Pak ya? Pabrikan-pabrikan. Nah, artinya itulah sasaran stimulus ekonomi yang harusnya difokuskan oleh pemerintah pusat. Bagaimana caranya
baik pemerintah pusat dan daerah, bagaimana caranya perusahaan-perusahaan itu bisa bertahan, setidaknya bisa bertahan selama COVID ini. Kalau mereka tetap bisa normal sih tidak mungkin ya, Ya, tapi minimal mereka bisa survive ya mendapatkan Pak ya? stimulus ekonomi, Mhm. bisa survive untuk tidak merumahkan dan tidak mem-PHK karyawannya. Oke. Karena akan muncul masalah baru dengan banyaknya PHK dan lain-lain. Baik, baik. Pasti mau tidak mau efek samping dari itu semua adalah kriminalitas yang cukup tinggi yang nantinya Pak, yang kita hadapi. Iya, kita Baik. harap sih tidak ya. Oke, baik, ini terkait dengan apa banyak sekali perusahaan yang terdampak. Namun selain perusahaan, UMKM pun juga terdampak ya Pak ya. Nah ini Betul. bantuan apa Pak? Apa stimulus apa yang akhirnya mungkin apa akan cocok digulirkan untuk UMKM yang memang banyak sekali Pak di Jawa Barat ini? Menurut Bapak selaku anggota Komisi 2 seperti apa Pak? Ya tentunya pemerintah harus menyiapkan skema-skema ya. Artinya tadi sebenarnya UMKM tuh nggak neko-neko kok, mereka cuman berharap mereka masih tetap bisa produksi dan Ya, mereka tetap masih berharap mereka tetap masih ada permintaan lah oke. dari pasar gitu. Nah untuk bisa produksi ini kan di tengah pandemi ini tentunya harus ada sentuhan dari pemerintah agar biaya produksinya menjadi menurun. Iya, Nah tentunya kan uh, mereka banyak mereka banyak yang melakukan kredit usaha rakyat dan lain-lain. Mereka berharap kreditnya tuh ditangguhkan. Artinya cicilan pokok dan bunganya itu selama pandemi COVID ditiadakan lah iya, gitu. Sampai oke. mereka bisa stabil kembali. Itu harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Lalu baik dari sisi pemasaran dan permintaannya pun pemerintah harus gerak cepat. Saat ini kan banyak UMKM yang sebenarnya sudah berhasil beradaptasi, mereka yang tadinya produksi baju menjadi produksi Masker. masker dan lain-lain. Nah, itu tuh pemerintah harus gerak cepat dengan cara membeli produk-produk mereka. Jadi jangan sampai misalnya ada gerakan-gerakan dari pemerintah membagikan masker atau apa itu barangnya dari industri-industri besar, tapi Oke. berdayakan UMKM, lalu dari bantuan sosial pun kan banyak ya, ada telur, ada makanan kaleng dan itu lebih baik memberdayakan UMKM sekitar sehingga Oke. mereka juga terbantu ekonominya pun bisa gerak gitu. Oke, ini merupakan bantuan-bantuan Pak mungkin yang memang Pak idealnya gitu ya Pak diberikan ini. Tapi kan selain itu juga banyak sekali nih Pak yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah khususnya untuk Ya, saat ini yang benar-benar terdampak juga selain perusahaan-perusahaan UMKM ini pariwisata Pak. oh Pariwisata ya, cukup memprihatinkan kondisinya saat ini, apalagi banyak sekali daerah-daerah provinsi Jawa Barat yang memang apa ya Pak, mungkin mata pencarian mereka memang bergerak dalam bidang pariwisata. Ini Bapak betul. melihat seperti apa Pak saat ini kondisi mereka? Iya. Ya, kalau pariwisata tentunya yang paling terkena dampak paling besar mungkin pariwisata ya. Nah, tentunya banyak sekali pekerja-pekerja yang dirumahkan dari sektor pariwisata untuk yang sekelas mungkin di hotel dan lain-lain. Ya, Belum lagi yang sektor informalnya yang biasa jadi tour guide benar. atau jadi jualan di sekitar tempat pariwisata. Nah, itu yang menjadi fokus pemerintah, harus menjadi fokus pemerintah untuk menjadi garda terdepan mendapatkan jaring pengaman sosial. Jadi sasarannya mereka tuh harus kena, jangan sampai mereka terlewat. Itu yang pertama. Lalu stimulus ekonomi untuk perusahaannya tentunya harus stimulus ekonomi yang tepat. Waktu stimulus ekonomi pertama pemerintah tuh agak miss, malah memberikan diskon tiket pesawat untuk menaikkan pariwisata kan. Itu suatu hal yang tidak tepat. Nah, ke depan tuh harus yang tepat. Seperti misalnya mereka dialihkan menjadi program-program padat karya atau bisa hal-hal lainnya lah yang bisa membantu mereka untuk survive. Artinya stimulus ini juga gimana caranya tepat sasaran, jangan sampai hanya sekedar stimulus tapi
tujuannya pun tidak tercapai. Oke, lalu terkait dengan banyak ya Pak program-program pemerintah, kalau misalnya Bapak melihat nih Pak, Bapak kan masih memantau ya di sekitar dapil Bapak, ini terbantukah masyarakat dengan banyaknya bantuan-bantuan tersebut Pak? Apakah memang Iya, sudah ideal bantuan tersebut? kalau secara prinsip ya seharusnya terbantu karena jumlah penerimanya pun ditargetkan 9 juta untuk Jawa Barat saja. Artinya kan angkanya yang cukup besar ya 9 Ya, juta. ya, ya. Tapi pada kenyataan di lapangannya karena masalah datanya belum clear, penyalurannya terhambat dan lain-lain masih belum terasa efeknya. Jadi kita berharap ke depan tentunya ini cepat diselesaikan, persoalan data ini cepat selesai, penyalurannya cepat dilaksanakan sehingga benar-benar mereka sudah merasakan lah, karena ini bentar lagi Lebaran, sedang menjalani ibadah puasa, mereka pun ingin tenang ibadah, tidak mau lagi terganggu pikiran-pikiran besok makan apa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan jadi ini sebelum Lebaran sudah clear semua. Untuk bulan-bulan kemudian sudah tidak ada masalah lagi. Oke, sedikit Pak terkait dengan ini, mungkin ada himbauan dari Bapak untuk masyarakat di dapil Bapak seperti apa Pak himbauannya? Khususnya untuk masyarakat Jawa Barat. Ya, himbauannya tentu yang pertama tentu kita harus ikuti himbauan pemerintah ya, bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Kalau bisa jangan terlalu banyak beraktivitas di luar rumah kalau tidak terlalu penting. Kalaupun harus pergi, menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan tetap menggunakan rajin mencuci tangan. Lalu kita tumbuhkan rasa solidaritas kita. Kalau memang kita ada rezeki lebih, bantulah sesama, minimal tetangga, minimal lingkungan terdekat, kita saling bahu-membahu untuk melawan COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir Pak, harapannya seperti apa sih Pak untuk dunia usaha saat ini Pak? Selaku anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat. Ya, harapan saya COVID-19 ini tidak terlalu lama lagi selesai ya untuk di dunia dan di Indonesia, sehingga mudah-mudahan pada bulan-bulan target pemerintah sih bulan Juli sudah selesai ya. Kita harapkan selepas Juli dunia usaha udah bisa bergeliat kembali, dan pemerintah pun harus memberikan perhatian pada sektor dunia usaha karena itu yang berdampak kepada semua ya. Oke. Berarti memang kalau misalnya setelah ini kita ada lagi yang memang harus diperhatikan ya Pak pasca pandemi ini ya Pak, untuk benar-benar bisa membangkitkan perekonomian, karena tentu saja yang menguatkan kita sebagai masyarakat adalah ekonomi ya Pak ya, mau tidak mau. Baik, terima kasih Pak Tobias sudah berbincang bersama kami dalam kesempatan kali ini. Siap, terima kasih Mbak. Terus sehat Pak dan salam untuk keluarga. Amin, pokoknya beres pandemi. Kita ketemu ya Pak ya, langsung ngobrol langsung ya Pak live-nya ya. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, berikut adalah obrolan saya dengan anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Tobias Kinanjar Saidina SAP. Tentu saja pemirsa, harapan kita di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa benar-benar bisa melaluinya dengan baik. Masalah atau juga kendala yang memang dihadapi Indonesia dan juga Jawa Barat saat ini bisa benar-benar menjadi fokus perhatian dari pemerintah provinsi, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, kota, untuk benar-benar membantu masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi kali ini. Ya, terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja petugas saya para Pumtas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.